Nawa itu, bagaimana kemudian kita sama-sama berniat untuk menghidupkan kembali yang sekarat. Kalau memang dianggap penting. Kalau memang dianggap penting. Ayo, kita datangkan semua ahlinya. Ahli dalam konteks apa? Semua bidang. Kembali lagi kita di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di sesi kali ini kita akan mengupas apa solusi yang bisa diberikan atau diberlakukan pada negeri pantun tentang nasib pantun ke depan. Bung Roni, gimana Bung Roni? Ada seseorang yang sakit di dalam rumah sakit, detak jantungnya masih hidup. Oke. Tapi sudah tak bisa ngapa-ngapain? Iya, terdiam. Pertanyaannya, apakah orang ini cukup penting untuk diselamatkan? Oh, sangat penting nyawa, Pak. Iya. Jika penting, maka kemudian segala cara akan dilakukan. Oh iya. Mulai memanggil dokter spesialis, mulai memanggil ahli ruqyah, mulai memanggil dukun, mulai memanggil paranormal. Semua didatangkan dengan tujuan menyelamatkan si sakit. Oh iya, jelas. Nah, ketika pantun sekarang sekarat, maka dia dalam kondisi sakit. So, ketika kita bicara seperti itu, maka kita harus ada upaya memanggil dokter, memanggil bomu, memanggil untuk mengobat sakratul ini. Oke, kita mengkaji sedikit kalau yang sakarat ini dianggap penting. Oke, Tapi kalau selama hidupnya dia menyusahkan, mampus saja langkah sana. Mati-matilah. Oke. Bentar, kita mengkaji sedikit masalah sekarat nih. Oke. Dari pandangan Bung Roni, sesekar apa pantun di negeri pantun? Iya, sekaratnya memang Kronis kah? Stadium 4? Memang dia hanya berdetak saja, dia bernapas saja, tapi memang tidak mampu untuk menggerakkan jarinya. Oh, koma. Iya, dia koma. Dia nak dibilang mati suri, enggak. Mati suri, hilang nyawanya, dia pindah ke alam lain, dia balik lagi dalam keadaan sehat. Oke. Tapi ini memang koma. Koma, dia tidak mampu menggerakkan jarinya, dia tidak mampu, dia cuma bisa bernafas dan jantungnya bergerak sendiri tanpa mampu dia kontrol. Nah, sekarang ini makanya pada saat kita bicara pantun, kenapa gitu? Apa yang sekarat di pantun? Kebiasaan hilang, kemudian minat hilang, kemudian Giroh, semangat ya. Semangat hilang, kemudian pantun acak-adut, asal bunyi saja. Yang penting ya sudahlah. Kena ujung, kena pangkal, AB itulah. Udah sesuai dengan isi ciri-ciri sudahlah. Dan itu sekarat. Makanya ketika tadi kita balik ke pangkal jalan, kita cerita tentang bagaimana pantun seorang pejabat bisa terucap. Apakah dibuat sendiri? Bagus. Apakah dibuatkan? Kapan dia mau belajar? Tuh dengar pejabat. Kapan mau belajar? Apa yang susahnya? Ya. Apa yang susahnya? Kalau dalam kapasitas pantun hanya menyamakan kata, menyamakan bunyi. Tapi kadang susah juga mengharap pejabat belajar sastra, sedangkan yang tahu adat saja foto bersama tidak mematuhi protokol, Pak. Nawa itu, Pak. Oh, niat, kembali ke niat. Baik. Nawa itu. Bagaimana kemudian kita sama-sama berniat untuk menghidupkan kembali yang sekarat. Kalau memang dianggap penting. Kalau memang dianggap penting. Ayo, kita datangkan semua ahlinya. Ahli dalam konteks apa? Semua bidang. Mulai dari psikologi anak. Mungkin kita bicara psikologi anak. Kenapa psikologi anak di ini kan? Sekarang anak sudah aplikasinya bermain handphone. Ya. Ada nggak kita bisa buat challenge anak supaya menarik dia ini dalam menggunakan media handphonenya? Masukkan ke situ nilai-nilai pantun di dalam permainan handphone. Anak kurang bisa membaca membaca pantun, tapi dia senang mendengarkan pantun. Iya, mungkin datangkan pakar teknologi informasi. Bagaimana ada program khusus yang ditekankan di radio-radio berpantun. Kemudian bagaimana kemudian menerapkan pantun anak supaya karyanya anak. Kadang begini, kita begitu anak berkarya, kita kasihkan apresiasi, maka kemudian dia akan ingin buat lagi. Trigger jadinya. Iya.
dia terpancing untuk buat lagi. Dan bagaimana kemudian menciptakan trigger itu, bikin dinding pantun yang setiap hari Jumat sore atau Sabtu sore anak-anak bisa jalan melewati Taman Gonggong, di situ dia tempelkan pantun-pantun dalam bentuk apapun itu. Aspirasi dia, apa yang dia rasa, segala macam. Ada wadahnya, ada tempat berkreasi pantunnya. Kemudian aktivasi yang kita sebut dengan peraduan berbalas pantun dulu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi umum ada. Tingkat kelurahan ada. Sekarang kemudian hilang dengan sendirinya. Di mana pantun tingkat kelurahan? Kita nggak ngelihat lagi orang-orang tua kita kalibernya Putri Duyung, kalibernya awang-awang yang dari Awang Bintan, hitam, ya. dari Bintan, dari mana-mana datang ke Tanjung Pinang, yang tujuannya bukan mau ngelihat matahari, tapi datang untuk berkomunikasi dalam pantun. Artinya begini, ketika pantun, Bung Roni sepakat di kondisi saat ini sekarat, Ya, apakah sesekarat juga idiom yang terdapat pada makna pantun? Karena kan populer nih di kalangan masyarakat, pantun itu adalah sopan dan santun. Nah, apakah dengan sekaratnya pantun itu maka sekarat juga sopan dan santun yang ada di negeri pantun? Saya bukan tidak sepaham. Saya kurang setuju saja ketika pantun itu adalah akronim dari sopan dan santun. Ya. Saya menganalogikan begini. Ketika ada 5 buku, Ya. 4 buku mengatakan babi itu haram. Oke, itu bukan buku, Pak. Kitab. Oke, dibahas secara. Oh iya, baik. Oke. 4 buku mengatakan babi itu haram. Ada 1 buku yang mengatakan babi itu halal. Konsep akal waras. Kita mau ikut yang mana? Ya, yang jelas yang paling banyak. Oke. Haram. Kalau kita bicara itu ke dalam pantun, maka satu-satunya buku yang memuat pantun itu adalah Pan dan Tun, sopan dan santun, itu adalah buku yang ditulis almarhum Tusiran Suseno. Yang sampulnya kuning, Judulnya Mari Berpantun. Tahun 2002. itu satu-satunya buku. Satu-satunya buku. Artinya buku yang lain tidak No. memuat akronim bahwa pantun, sopan dan santun. No. Oke. Kalau seandainya pantun itu sopan dan santun, tentu ada akronim yang baik untuk syair kan. Apa syair? Apakah desahan yang mengalir? Asik. Bagaimana dengan gurindam? Nah, itu dia. Guru yang diidam-idam. Oh iya. Apa gitu? Iya. Apakah kemudian kita seremeh itu, sereceh itu bahasa anak sekarang? Sereceh itu dalam memaknai pantun gitu. Kalau memang sopan dan santun, apakah kemudian kita berpantun dengan sungguh beruntung berbini sumbing walaupun marah? Ketawa juga. Di mana letak sopannya? Oh iya. Di mana letak santunnya? Wah, santun nggak karena disampaikan dalam pantun. Wah, Itu belajar sudah lagi lah, Pak. body apa namanya? Body shaming Iya. ya, body shaming. Iya, ada bully di situ. Ya. Ada apa sudah mempermalukan orang, atau kita sering bilang saling berkomunikasi, interaksi searah, yang Hang Yowan bilang saya bermata sipit macam apa? Saya bilang Yowan hidung kemek macam, apakah itu bentuk Macam gorila gitu. kesopanan? Nggak ada kesopanan di situ. Tapi apakah itu pantun? Itu pantun. Jadi apa pantun sebenarnya? Ya. Pantun, Ketika pantun bukan akronimnya sopan dan santun, atas apa pantun? Itu jadi pantun pertanyaan. ya pantun. Apakah kemudian apakah dalam setiap pemaknaan atau pemberian nama itu merupakan akronim dari dari singkatan-singkatan yang memang melekat, atau memang sengaja dijodoh-jodohkan saja gitu? Artinya dengan sisi lain pantun bisa sopan dan santun Oke. dalam implementasinya, Oke. tapi juga bisa tidak begitu. Jelas saya mengatakan sebenarnya tidak. Hanya kebetulan saja berarti. Oke. Kita begini. Saya melihatnya seperti ini. Apakah manakah yang anak-anak lebih tertarik dan lebih cepat memahami dalam konteks membaca Al-Quran? Apakah dalam konteks juz amma atau dalam konteks ikro? Ikro dong. Nah, kata kita sekarang. Jadi ada metode untuk mengenalkan pantun lebih fleksibel dengan lebih langsung mengingatkan bahwa pantun itu sopan dan santun. Oke. Ya. Tapi sebenarnya Bukan itu. bukan ke situ. Jadi itu sebenarnya Artinya begini, ketika masyarakat menganggap pantun adalah sopan dan santun, berarti dia menganggap ikro itu adalah Al-Qur'an gitu. Nah, iya.
Jadi Gitu ya. jangan baliklah ke pangkal jalan bahwa Oh, sebenarnya oke. pantun itu apa gitu loh. Pantun itu seperti apa. Jangan terfokus sampailah sekarang mungkin bisa Bang Yowan bisa bantu jawab nih. Kenapa baris pertama dan kedua di dalam pantun dinamakan sampiran di Indonesia? Sementara di Malaysia, Singapura, Brunei, negara serumpun, bahkan kalau kita bicara dengan beberapa orang Melayu Delhi, dia juga tidak menggunakan istilah sampiran, tapi memang menggunakan istilah pembayang. Oh, oke. Kenapa pembayang? Apa yang dibayang-bayangi? Terus kenapa kita pakai sampiran? Kalau kita cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampiran, keterangannya yaitu Pak, kalimat pertama dan kedua, baris pertama dan kedua dalam pantun di KBBI itu. Kemudian kenapa kita berbeda? Kenapa kita berbeda sendiri? Sebenarnya apa itu sampiran itu? Ya. Saya ada dua analogi dalam kata sampiran. Dalam hasil analisis saya, yang pertama sumber dari Dato Dr. Abdul Malik. Beliau secara jelas mengatakan bahwa sampiran itu berasal dari bahasa Melayu kuno yang artinya gantungan. Dr. Abdul Malik, Dekan FKIP Umrah. FKIP Umrah. Artinya gantungan. Gantungan. Kenapa? Apa yang digantung dan kenapa menggantung? Nah itu tadi ternyata orang dulu nggak perlu sampai isi Pak. Kayak Iya. tua-tua keladi. Iya, cukup habis selesai di situ. Itulah sampiran itu tadi. sampiran. Jadi dia sudah mencerminkan, sudah menggambarkan, sudah menceritakan apa yang maksud ingin disampaikan. Kemudian sampaian, gantungan. Tentu tidak akan pernah jauh berbeda konsepnya dengan pembayang yang dimaksud dengan negeri-negeri jiran. Ya. Kenapa pembayang? Bahwa di dalam kalimat sampiran 1 dan 2 itu sudah membayang-bayangi apa yang akan disampaikan di dalam isi. Kalaupun tidak tersampaikan isinya, paling tidak bayangannya Sudah sudah ada. Oke. Jadi metafor, bahasa figuratif di dalam pantun dulu itu disepakatinya sama seperti kita bermain dalam puisi, karena pantun juga puisi toh. Jadi kalau kita mau bicara betina identik dengan bunga. Kalau kita mau bicara umur identik dengan sumur gitu. Loh, kok gitu? Kalau ada sumur di ladang, kenapa bicara umur kita identikan dengan sumur? Bahwa memang sumur itu air sumber kehidupan. Oke. Jadi- Maknanya justru lebih dalam, tidak hanya Iya. sebatas sampiran ya. Jadi kalau ada sumur di ladang lah, tengoklah nanti kalau ada sumur di ladang, tak usah dilanjutkan. Karena jarang ladang punya sumur. Satu. Bunyi, sorry. Kemasuk bunyi. Jarang ladang punya sumur. Ladang mengandalkan sungai. Iya. Jadi kalau ada ladang yang punya sumur, itu kejadian yang Ajaib. nah begitu juga umur, rezeki dan jodoh. Nggak ada yang bisa atur itu. Kalaupun ada yang bisa ngatur itu ajaib. Ya iya. Keajaiban. Makanya dia selalu bilang ya kalau ada sumur di ladang dikaitkan dengan kalau ada umur yang Umur yang panjang. Jadi enggak. Nah, makanya kemudian sekarat dalam persepsi saya sekarat. Sewaktu mencalonkan sebagai pemimpin negeri, Ya. maka kemudian balik lagi ada nama itunya di situ. Dan kita sebagai mungkin saya bilang pantun lovers yang dalam diam selalu berusaha untuk pantun tetap ada. Oke. Tentu apakah kemudian harus kita yang bergerak? Tidak juga. Tapi ketika satu bencana itu besar, maka dibutuhkan relawan-relawan. Gotong Apakah Bapak siap Iya. untuk menjadi relawannya? Itu pasti, Aha, pasti. oke. Artinya kita tetap coba untuk bagaimana nih? Makanya kawan-kawan pemantun dulu diaktifkan lagi ya, kecuali almarhum Taufik Ya. Dompa nggak bisa gitu ya, karena nanti pantunnya begitu ya. Baik. Mungkin yang lain semuanya kita sebut aja lah, Akta Padmasari, Parma. Banyak lagi. Wah, banyak sekali. Dan sebenarnya mereka di dalam satu laman yang grup WA selalu. Tapi kemudian selalu saja kita bicara apakah kita ini nabi atau rasul. Kalau kita menggolongkan kita nabi, oke. Karena wahyu yang kita punya Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri. Tapi kalau Rasul tunggu dulu. Nah, Oke. itu dia. Nabi dan Rasul sepertinya sudah cukup menjawab seperti apa solusi yang harus menjadi pilihan menyelamatkan nasib dan masa depan pantun di negeri pantun. Jadi bagi Anda yang menonton maupun yang mendengar suara ini, saya memanggil Anda untuk menjadi relawan menyelamatkan sekaratnya pantun
di negeri Pantun. Bung Roni, terima kasih banyak atas Sama-sama. perjumpaannya. Sama-sama. Next time kita berjumpa lagi kalau ada Allah. sumur di ladang. Siap. Oke. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Batas Waras, dan tetap saksikan terus Batas Waras, karena Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Saya Iwan, ciao. Menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan.